Abang Po butuh 20 detik buat ngerubah kehidupan kita ke depan lebih baik, Abang Po. Ketika kita masuk ke dapur, ada banyak piring berantakan. Ketika di 20 detik pertama kita memutuskan buat nyuci, nyuci itu piring, setelah 10 menit rapi semua, udah Abang Po, beres, rapi itu dapur. Dan kita bisa ngerjain kerjaan yang lain. Tapi di 20 detik pertama ketika kita nggak memutuskan untuk kagak nyuci piring, berjam-jam tuh dapur pasti masih tetap berantakan. Manfaatin 20 detik pertama ketika kita ngeliat kerjaan, lakuin aja. Setelah itu, setelah selesai kerjaan kita, pasti kita bisa ngerjain kerjaan yang lain. Abang Po ketemu lagi dengan Bang Munir di Sohibul Hikayat Milenial Balai Bang Ji pastinya Bang Po. Langsung aja nih Abang Po, kita kasih judul ini Sohibul Hikayat kali ini adalah Kampung Pondok Pinang. Kebayoran Lama nggak jauh dari Pondok Pinang Abang Po. Yang namanya Kebayoran Lama itu pasar dari zaman Belanda udah ada. Pasar Kebayoran Lama. Kalau orang Pondok Pinang bilang kebayuran. Ceritanya ada satu lapak ditempatin sama 2 pedagang Abang Po. Yang malam yang dagang tukang sayur, namanya Bang Maman. Bang Maman aslinya orang Serang, Banten, orang Kulon. Kalau siang yang jualan Bang Pi. Bang Pi ini orang Pondok Pinang. Apa yang didagangin sama Bang Pi ini? Mesin cuci ya Bang Po. Tapi kalau mesin cuci zaman dulu itu dari kayu, alias papan penggilesan. Cuma 2 yang didagangin sama Bang Pi ini ya Bang Po. Papan penggilesan sama kursi jongkot. Kursi buat nyuci, kursi pendek kursi pendek buat nyuci Itu yang didagangin 2 itu aja. Nah ini orang walaupun satu lapak jarang ketemu Abang Po. Biasanya Bang Pi setengah 7, Bang Maman selesai jualan jam setengah 7, dia rapiin tuh lapak, Bang Pi datang jam setengah 8, jam 7 baru buka lapak. Jadi nggak pernah ketemu Abang. Tapi satu hari Bang Maman pulang pengen ketemu sama Bang Pi. Makanya walaupun dia udah selesai dagang, dia tetap bertahan di lapak sampai Bang Pi datang. Bang Pi itu dagangannya kalau misalnya kagak habis semua dititipin di belakang ada warung yang nggak terlalu besar karena barangnya nggak terlalu besar Abang Po. Tibang papan penggilesan sama kursi jongkok tiplak itu jadi nggak terlalu besar. Nah pagi itu Bang Pi datang jam setengah 7 udah datang. Tumben lu Man nungguin gua nih, ada apa nih? Bang Maman sambil ngadu kopi dia bilang sama Bang Pi, sengaja Bang Pi, emang saya nih pengen ketemu Bang Pi, udah lama banget kagak ngobrol-ngobrol ada sebulan kita kagak ketemu ya Bang Pi Ya udah bagus Man, gue juga pengen ngobrol-ngobrol sama lu, pengen tahu keadaan lu bagaimana. Sambil Bang Pi ngeberesin dagangan, Bang Maman juga ikut bantuin dagangannya Gimana Man, kabar lu, keluarga lu, seperti biasa lah, sampai-sampai ngobrol Maman dengan semangatnya cerita tentang keluarganya, anaknya yang 2 tahun sama anaknya yang 7 tahun. Diceritain semua namanya cerita di kampung Abang Po seperti itu. Bang Maman ini Rangkas Bitung biasanya sekitar jam 9 barang dagangan dia bawa di atas kereta barang, bukan kereta penumpang Abang Po, kereta barang. Jadi jam 11, jam setengah 12 gitu udah sampai Kebayuran Abang Po, dia udah gelar dagangannya karena pasar Kebayuran itu ramenya jam 2 sampai jam 4. Yang datang itu ada pedagang sayuran yang keliling itu Bang Po, belanjanya di Kebayuran tuh. Ada juga orang yang biasanya di rumahnya mau ada pesta,
ya, mau ada pesta karena belanjanya banyak. Pada di Kebayoran selain murah, Abang Po, komplit dan masih segar pastinya. Itu pasarnya Bang Maman, Abang Po. Jadi tiap hari apa yang dia bawa, insya Allah gures, ya. Karena emang jam sebegitu tuh banyak para pedagang itu belanja di Kebayoran. Dan pada saling cerita, akhirnya Bang P ini nanya, gimana barang dagangan lo, Man? Ya, barang dagangan saya namanya pertanian Bang, kalau lagi musim panas agak susah ya, ada susah barangnya, kadang-kadang dapat juga jelek. Kita jualan di sini kalau pas lagi kebetulan yang kayak begitu, itu yang agak susah masalahnya, nggak kondusif dah begitu. Tapi alhamdulillah Bang, namanya jualan beginian ya kita kudu pinter-pinter ngatur aja, kata dia. Tapi kalau Bang P ini kelihatannya barang dagangannya ada terus. Kok bisa Bang P? Gimana Bang P? Bang P cerita Bang Po, Bang Maman, kalau saya kan emang orang asli Pondok Pinang. Nah di Pondok Pinang itu emang daerahnya para pengrajin kayu. Jadi kalau saya mau dagang, ya saya kan kagak punya keterampilan nih bikin beginian. Ya saya dulu emang malas Bang Maman. Karena waktu bapak saya hidup, bapak saya kan juga tukang kayu, cuman saya kagak ikut bantuin. Nah sekarang ini karena saya kagak bisa bikin, ya otomatis saya ngambil ke pengrajin kayu itu, saya bawa ke sini. Kalau mau diturutin Bang Maman banyak model-modelnya, cuman saya ini ngambil 2 aja nih, papan pengirisan sama kursi jongkot ini, biar ya sepasang lah orang mau nyuci, biar kagak itu buat duduk ada kursinya. Ya kadang-kadang ada juga di pasar itu ada yang mesen kursi Cina Bang Maman, kursi yang bundar itu kakinya panjang, itu juga orang pesen, ya saya bawain. Begitu aja Bang Maman ya. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan lancar ini Bang Maman. Modal saya tuh satu Bang Maman, kejujuran aja. Apa yang saya bawa di sini begitu laku kejual, mau 3, mau 5, mau 4, saya setorin tiap malam. Jadi nggak pernah saya kurang-kurangin itu, laku 3 ya 3 saya setorin, laku 5 ya 5 saya setorin, kagak pakai laku 5 saya setorin 3, kagak. Cuman kayak emang kadang-kadang kalau laku 1 saya lagi masih ada kebutuhan, saya ngomong aja Bang Maman sama yang punya tuh, dikasih tuh. Karena saya juga kudu ngatur pendapatan saya, ini buat makan, ini buat sekolah anak, itu aja yang penting. Saya syukurin aja. Maka kalau ada sedikit saya tabungin ya Bang Maman, itu buat ya ke depan lah bagaimana. Ngobrol punya ngobrol ya Bang Po, udah sampai jam 8:30. Kelihatannya Bang Maman udah nguap mulu ya. Bang Maman ini biasanya kalau pagi sampai rumah dia istirahat ya, nyorain ya jam 5 sampai habis asar itu dia ngumpulin apa barang-barang dari pengepul ya. Nah malam itu jam 8 jam 9 udah dirangkas Abang Po, dia dagangin barang dagangannya itu di Kebayoran. Akhirnya Bang Maman pamit Abang Po. Bang Maman pamit mau pulang. Sebelum pulang Bang Maman sempat ninggalin sayuran buat Bang PI. Bang PI ini ada sedikit nih, mudah-mudahan bisa dimasak buat nanti sore di rumah. Abang PI itu luar biasa Bang Po ya, seneng banget ya dapat apa namanya sayuran dari Bang Maman. Ya udah Man, gue terima biar Edo, biar berkah. Salam sama keluarga lu di rumah. Mudah-mudahan kita dapat ya keberkahan dan kesehatan gitu. Bang Maman pamit Abang Po ya. Bang PI dagang di Kebayoran, dagang papan pengilisan sama kursi jongkot. Abang Po, cerita ini ada sambungannya, ada perubahan kehidupan yang luar biasa sama Bang PI di cerita selanjutnya. Makanya Bang Po yang belum subscribe channel Cakep Boleh Bang I. Kita ketemu di cerita bersambung ini, gimana kelanjutannya. Pak Munir di channel Cakep Boleh Bang I. Kita ketemu di video selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.